As-Sittun An-Nafi'ah yang ditulis oleh guru kami Syekh Mudzakkir hafizahullah. Kita sudah sampai pada hadis 49. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits at-tasi' wal arba'un an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ana awla bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya minal mu'minina fataraka daynan fa'alayya qada'uhu wa man taraka malan faliwarathatihi rawahul jama'atu wa akhrajahul Bukhari fi kitabil kafalati min sahihihi mutawwala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana saya," kata Nabi, "aula lebih dekat kepada siapa? Bil mukminin, kepada orang-orang beriman. Lebih dekat daripada siapa? Min anfusihim, daripada diri-diri mereka sendiri." Apa maksudnya? Maksudnya, faman tuwfiya, maka barang siapa yang mati minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin, fataraka dainan, lalu dia meninggalkan utang. Jadi tidak meninggalkan warisan, malah meninggalkan utang. Fa'alayya, maka atas tanggungan saya qada'uhu, pelunasannya. Jadi tidak dilunasi oleh ahli warisnya, enggak. Wa man taraka malan, barang siapa yang meninggalkan harta alias warisan, fali warathatihi, maka itu untuk para ahli warisnya. Hadis riwayat Imam Jamaah. Imam Jamaah itu adalah Bukhari, Muslim, Ahmad dan kitab Sunan. Dan Imam Bukhari mengeluarkannya dalam kitab kafalah dari sahihnya secara panjang lebar hadisnya. Ya, jadi ini hadis ringkasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dekat kepada kita daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Kita akan memiliki diri kita sendiri. Nah, maka kita sangat dekat dengan diri kita. Kita mengetahui apa ada yang ada dalam hati kita. Kita mengetahui apa yang kita niatkan untuk suatu amalan. Tapi kata Nabi, saya lebih dekat kepada kalian daripada kalian kepada diri kalian sendiri. Buktinya apa? Buktinya, kalau kalian ada yang mati sementara dia meninggalkan hutang, maka yang melunasi adalah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, berarti Nabi kaya? Enggak. Yang dimaksud Nabi melunasi itu maksudnya dari Baitul Mal. Jadi kalau ada Amirul Mukminin, salah satu fungsinya Baitul Mal itu adalah untuk melunasi utang-utang orang beriman yang mati masih meninggalkan utang, enggak punya warisan. Kalau dia punya warisan, maka warisannya sebelum dibagi bayarkan utangnya dulu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, mim ba'di wasiyyati yusa biha audain, surat Ali An-Nisa ayat 11 dan 12. Dibagi warisan setelah wasiatnya dan setelah utangnya. Maka manusia yang mati ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia meninggalkan warisan dan meninggalkan utang. Nah, maka utangnya dilunasi dulu dari warisannya. Kalau sudah selesai baru dibagi untuk ahli waris. Kemungkinan kedua, dia meninggalkan utang, nggak punya warisan, orang miskin, utangnya banyak, warisan nggak ada, rumah nggak punya, dia rumahnya nepeng sama mertuanya, utangnya banyak. Nah, maka orang seperti ini siapa yang melunasi? Bukan anak-anaknya. Yang melunasi adalah Baitul Mal. Sampaikan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini ada rakyat Anda mati. Terus ada masalah apa? Dia punya utang, nggak ada warisan. Nah, ambilkan dari Baitul Mal, lunasi, selesai. Jadi orang tidak menanggung beban orang lain. Yang utang bapak, anaknya nggak nanggung. Kenapa? Oh, itu utang bapak kok. Kenapa anaknya nanggung? Nah, itu kalau ada Baitul Mal. Nah, sekarang nggak ada Baitul Mal, Pak. Nah, makanya kalau bapak utang ya berarti yang melunasi siapa? Anak-anaknya. Salahnya nggak ada Baitul Mal. Salahnya nggak ada apa? Amirul Mukminin. Kalau ada Amirul Mukminin, ada khalifah, ada khilafah, nah, maka umat Islam hidupnya nyaman. Maka orang-orang yang menolak khilafah itu karena bodohnya nggak paham khilafah. Kalau mereka paham khilafah pasti pengen khilafah. Masuk rumah sakit nggak usah bayar, gratis zaman dulu. Kenapa? Sudah ada backup dari Baitul Mal. Selesai masalah. Dokter-dokter sudah digaji. Dari mana gajinya? Dari Baitul Mal, bukan dari pasien. Pasien tinggal datang aja diobati, selesai pulang enak. Itu kalau dulu. Nah, sekarang beda lagi.
Kemungkinan ketiga, ada orang mati dia tidak meninggalkan utang, tapi dia meninggalkan warisan saja. Nah, maka ini tidak masuk baitul mal sama sekali, bahkan justru dibagi habis untuk ahli warisnya. Nah, maka dalam Islam sangat mulia sekali orang tidak dibebani untuk menanggung bebannya orang lain, sehingga kalau ada yang mati maka dia meninggalkan utang dilunasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad itu seperti bapak kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Nabi itu adalah lebih dekat terhadap orang-orang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, seperti ibu-ibu mereka. Dalam satu qiraah yang syadz ada tambahan wa huwa abul lahum, dan Nabi itu seperti bapak untuk mereka. Tapi ini adalah qiraah yang syadz, sehingga boleh kita sampaikan tapi tidak boleh untuk bacaan. Ngimami salat misalnya baca ayat ini wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum, enggak boleh. Tapi kalau untuk sekedar tafsir saja tidak ada masalah. Untuk diketahui bahwasanya Nabi itu adalah seperti bapak kita, sehingga kalau kita mati maka bapak kita lah yang mengurusi kita, utangnya dilunasi oleh bapak-bapak kita. Bapak kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah wafat, ya dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Kita lanjutkan satu hadis lagi, hadis 50. Al-hadithul khamsun an Ma'qil radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه ومسلم في كتاب الإيمان من صحيحه. Dari Ma'qil radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min walin," tidak ada seorang pun pengurus, termasuk presiden, termasuk wali kota dan seterusnya, yali yang dia itu mengurusi ra'iyatan, satu rakyat minal muslimin, dari kalangan muslimin, fayamutu, lalu dia mati, wa huwa, dalam keadaan ghasyul lahum, dalam keadaan ghash terhadap mereka. Ghash itu apa nanti akan kita jelaskan. Illa, kecuali haramallahu, Allah haramkan, alaihi, terhadapnya, al-jannah, masuk ke dalam jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang pemimpin adalah dia berbuat nasihat kepada rakyatnya. Itulah yang dimaksud ghasyul lahum. Tidak boleh berbuat ghash. Apa itu berbuat ghash? Berbuat ghash itu adalah kebalikan dari berbuat nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat adalah iradatul khairil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain, itu namanya nasihat. Jadi seorang pemimpin harus menghendaki kebaikan terhadap rakyatnya. Pengen bagaimana supaya rakyatnya itu selamat dari neraka semuanya. Maka kewajiban presiden untuk memberikan perintah kepada rakyat-rakyatnya, wahai umat Islam, rakyatku yang muslim, semuanya salat jamaah, jangan salat di rumah. Yang laki-laki, jangan ada yang tidak sholat, wajib sholat 5 waktu, harus dilakukan. Wajib presiden ngomong begitu. Kalau presiden diam aja, padahal mengetahui ada rakyatnya yang tidak sholat, mengetahui ada rakyatnya yang mabuk-mabuk, mengetahui ada rakyatnya yang beriba, mengetahui ada rakyatnya yang zina, diam saja, itu berarti presiden yang ghasyul lahum, presiden yang tidak bernasihat terhadap rakyatnya. Maka ancamannya apa? Diharamkan masuk jannah. Jadi untuk masuk neraka gampang, Pak. Untuk masuk neraka di Indonesia silahkan jadi presiden Indonesia. Kenapa? Karena kalau panjenengan menjadi presiden Indonesia kemudian diem aja, membiarkan rakyatnya terlantar agama mereka, membiarkan mereka miskin, kelaparan, padahal dia sendiri kenyang, makan setiap hari yang lezat-lezat, maka itu sudah dijamin dia haram masuk jannah, tapi harus masuk neraka. Bagaimana kalau presiden ini masih muslim? Kalau dia masih muslim, maka yang dimaksud Allah haramkan jannah, itu maksudnya Allah haramkan langsung masuk jannah. Harus mampir dulu di neraka. Mampirnya berapa lama? Terserah Allah.
berapa besar dosa yang dia lakukan. Kalau dosanya besar ya mampirnya lama di neraka, mungkin 1 hari, mungkin 1 pekan, mungkin 1 tahun. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguh 1 hari di hadapan Allah seperti 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Maka kalau ada orang disuruh mampir oleh Allah, kamu mampir dulu di neraka. Kenapa? Kamu dulu jadi presiden gak mau atur rakyatmu dengan syariat Islam. Kamu biarkan mereka sesat, kamu biarkan mereka zina, kamu biarkan mereka riba, kamu biarkan mereka tidak sholat. Kamu mampir dulu di neraka 1 hari aja. 1 hari itu sama dengan 1000 tahun, Mbak. Jadi mampir 1 hari jangan diremehkan. Bagaimana kalau Allah mengatakan kamu mampirnya 1 pekan? Nah, berarti 1000 tahun kali 7. Kalau Allah mengatakan kamu mampirnya 1 bulan, berarti 30 hari 1000 tahun kali 30. Masya Allah, na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu masalah neraka tidak boleh diremehkan. 1 hari sama dengan 1000 hari, 1000 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Islam sama sekali kita tidak disyariatkan untuk mencalonkan diri jadi pemimpin. Enggak. Jadi pemimpin itu bukan pilihan. Jadi pemimpin itu adalah keterpaksaan karena dipilih, bukan karena memilih diri sendiri. Enggak ada ajaran Islam hendaklah kamu maju supaya kamu dipimpin, enggak ada. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah orang yang paling benci terhadap kepemimpinan. Itu sebaik-baik pemimpin. Berarti sebaliknya, sejelek-jelek pemimpin adalah orang yang rakus pengen jadi pemimpin. Itu sejelek-jelek pemimpin. Dan itu terbukti. Karena zaman sekarang mau jadi pemimpin harus keluar duit banyak dulu. Kalau sudah keluar duit banyak jadi pemimpin, pasti dia akan terbayang duit yang dulu sudah dia keluarkan banyak. Dia pasti pengen ambil ganti ruginya, ambil gantinya. Maka mikirnya bukan mikir bagaimana rakyatnya maslahat, tapi mikir bagaimana duitnya balik atau duitnya lebih banyak lagi. Na'udzubillah. Maka sama sekali dalam Islam tidak ada perintah untuk kita calonkan diri jadi pemimpin sama sekali. Tetapi justru malah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis-hadis yang seperti ini menunjukkan bahayanya kita menjadi pemimpin kalau kita tidak berbuat nasihat. Tetapi kalau kita berbuat nasihat terhadap pemimpin, maka pahalanya juga sangat berbuat nasihat kepada rakyat, maka pahalanya juga sangat-sangat besar. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma